Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Nama saya Ibam Afrian. Saya berasal dari kelas KM 201 Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan esai ilmiah yang saya buat tentang bahaya narkotika dan dampaknya terhadap generasi muda. Dengan studi kasus yang saya ambil yaitu penangkapan public figure di Indonesia. Esai ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pendidikan Pancasila dengan dosen Bapak Aditya. Selamat malam Pak. Oke, langsung saja kepada pembahasannya ya. Narkotika adalah zat atau obat yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi-sintetis, yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Sementara menurut Undang-Undang Narkotika Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa narkotika itu merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Di Indonesia sendiri, peredaran dan penyalahgunaan narkotika telah menjadi ancaman serius terhadap masa depan generasi muda dan stabilitas bangsa. Penyalahgunaan narkotika ini bukan hanya merusak individu, tetapi juga merusak tatanan sosial dan moral masyarakat. Dalam esai ini akan dibahas tentang bahayanya narkotika dan dampak terhadap generasi muda seperti yang sedang marak terjadi ya dalam lingkungan kita saat ini ya. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, serta dapat menimbulkan ketergantungan. Berdasarkan jenisnya, narkotika ini secara umum dibagi menjadi 3 golongan. Golongan pertama seperti ganja, opium, dan tanaman kokain sangat berbahaya jika dikonsumsi karena berisiko tinggi menimbulkan efek kecanduan. Yang masuk ke golongan 2 ini dapat digunakan sebagai pengobatan asalkan sesuai dengan resep dokter. Jenis dari beberapa di antaranya seperti morfin, alfa-prodina, dan lain-lain ya. Golongan 3 ini memiliki risiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak digunakan sebagai pengobatan seperti kodein. Peredaran dan dampak narkotika saat ini sudah sangat meresahkan. Mudahnya mendapatkan bahan berbahaya tersebut membuat penggunanya semakin meningkat. Tak kenal jenis kelamin dan usia, semua orang berisiko mengalami kecanduan jika sudah mencicipi zat berbahaya ini. Meski ada beberapa yang diperbolehkan untuk keperluan pengobatan, namun tetap saja harus mendapat pengawasan ketat dari pihak medis. Ada banyak bahaya narkotika bagi kehidupan dan kesehatan. Di antaranya, narkotika memiliki dampak langsung terhadap kesehatan fisik dan mental penggunanya. Masyarakat miskin khususnya seringkali tidak memiliki akses memadai terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, sehingga efek buruk narkotika pada mereka itu lebih sulit ditangani. Beberapa dampak kesehatan yang meliputi kerusakan organ vital, gangguan kesehatan mental, kerusakan otak, dan lain-lainnya ya. Pada konteks sosial, penyalahgunaan narkotika ini juga menimbulkan efek sosial, seperti menurunkannya produktivitas, meningkatnya kriminalitas, dan rusaknya hubungan sosial dan keluarga akibat kecanduan atau turunnya efek panjang mengenai narkotika ini. Lalu ada juga dari sektor ekonomi. Efek narkotika juga berdampak pada perekonomian, seperti pemborosan pengeluaran akibat kecanduan narkotika, biaya pengobatan yang harus dikeluarkan akibat narkotika, dan hilangnya potensi kerja. Lalu nilai Pancasila juga ada yang dilanggar ya, sebab akibat penyalahgunaan narkotika ini. Tindakan penyalahgunaan narkotika juga bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya masuk di sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan merusak diri sendiri, berarti sudah mengingkari nilai kemanusiaan sesuai dengan poin Pancasila. Masuk ke sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Peredaran narkotika ini seringkali melibatkan jejaring internasional yang merusak
kesatuan Indonesia ya. Lalu masuk ke sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penyalahgunaan narkotika menyebabkan ketimpangan sosial, merusak generasi produktif, dan menambah beban negara dalam konteks rehabilitasi dan hukum yang dijalani ya. Lalu masuk studi kasus yang saya ambil, yaitu penangkapan public figure di Indonesia. Studi kasus yang saya ambil yaitu penangkapan public figure sekaligus penyanyi yang mengisi vokal pada band Last Child, yaitu Virgon. Ditangkap oleh Sat Narkoba terkait kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Virgon ditangkap bersama wanita lain berinisial PA di rumah indikos miliknya di Jalan Ampera. Polisi juga menyita bahan bukti berupa sabu, satu klip kecil, narkotika jenis sabu dan alat isap dari lokasi penangkapan. Virgon juga disebut mendapat narkotika jenis sabu ini dari salah satu kru band yang berisinya BH. Virgon mengakui menghabiskan 1,6 juta untuk membeli satu klip sabu seberat 1 gram ya. Virgon mengakui sebab dia menggunakan sabu itu karena beban kerjaan yang dialami sebagai public figure, dan setelah mengikuti tes urin, Virgon dinyatakan positif. Lalu ia menjalani masa hukuman dan menjalani masa rehabilitas dan mengakui semua penyesalan atas perbuatan penyalahgunaan narkotika ini. Kasus ini menggambarkan bahwa tekanan mental dan lingkungan sosial itu dapat memicu seseorang terjerumus masuk ke dalam penyalahgunaan narkotika. Selain itu, kasus ini juga memberikan pelajaran bahwa siapapun termasuk public figure harus menjaga integritas dan menjauhi narkotika, karena public figure, khususnya public figure ya, seringkali dijadikan panutan atau contoh bagi generasi muda atau generasi produktif. Apa sih upaya pencegahan dan solusi untuk penyalahgunaan narkotika ini? Menurut saya, pencegahan penyalahgunaan narkotika ini harus dilakukan secara menyeluruh atau dari awal ya, dengan tujuan untuk menghindari generasi berikutnya agar terhindar dari penyalahgunaan narkotika ini. Upaya ini meliputi pendidikan karakter, yaitu pendidikan karakter sejak dini, yang dilakukan oleh orang tua dan masyarakat sekitarnya. Itu sangat berperan penting bagi pertumbuhan. Ataupun di sekolah, dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila dan moral kepada anak. Lalu yang kedua yaitu kampanye anti narkoba. Tapi kampanye ini harus dilakukan secara masif melalui media sosial, sekolah, lingkungan masyarakat, serta lingkungan kerja. Lalu yang menuju inti juga nih ya, itu pemberantasan jejaring peredaran narkoba. Pemberantasan jejaring narkoba ini harus dilakukan atau harus dikawal ketat oleh pihak penegak hukum Indonesia ya, yang harus dilakukan secara tegas dan berkelanjutan untuk mengurangi saluran penyebaran narkotika ini. Penyalahgunaan narkotika merupakan ancaman serius bagi individu, keluarga, dan masyarakat. Bahaya yang ditimbulkan tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik dan mental, tetapi juga menyebabkan kerusakan sosial, ekonomi, dan nilai kebangsaan. Narkotika dapat merusak sistem saraf dan menyebabkan ketergantungan yang sulit disembuhkan. Di sisi lain, penyalahgunaan narkotika juga memicu meningkatnya angka kriminalitas, keretakan keluarga, serta beban negara dalam menangani rehabilitas dan penegakan hukum. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika harus dilakukan secara menyeluruh, seperti yang saya tadi katakan, melibatkan peran aktif keluarga, sekolah, masyarakat, serta dukungan penuh dari pemerintah. Edukasi sejak dini, pendekatan berbasis rehabilitas, serta penegakan hukum yang tegas menjadi kunci untuk melindungi generasi bangsa dari bahaya penyalahgunaan narkoba, dan demi terciptanya Indonesia yang sehat, berdaulat, dan beradab sesuai nilai-nilai Pancasila. Sekian esai yang dapat saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum.